Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Afriska Palupi dari kelas 5B dengan NIM 118208010. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal internasional yang telah saya buat berjudul The Effect of Procedural Guidance on Student Skill Enhancement in a Virtual Chemistry Laboratory. Jurnal ini diambil di JCE atau Journal of Chemical Education terbitan tahun 2016. Yang pertama di sini saya akan membahas introduction. Yang pertama adalah latar belakang. Eksperimen kimia adalah salah satu tugas yang sulit dilakukan oleh siswa di laboratorium. Dalam laboratorium, siswa mempelajari kinerja percobaan melalui berbagai metode keterampilan yang dipelajari di bawah pengawasan seorang guru. Nah, tetapi hal ini terkesan sulit karena biaya dan juga tidak semua laboratorium di sekolah menengah memiliki peralatan yang lengkap. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan MMVCL atau Multimodal Virtual Chemistry Laboratory yang menyajikan konsep baru dari pedoman prosedural dan informasi tekstual mengenai prosedur percobaan suatu percobaan kimia yang dapat digunakan pada pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Sistem virtual ini digunakan untuk pembelajaran dan kegiatan pelatihan selama pelaksanaan tugas dan percobaan di laboratorium. Nah, panduan prosedural menyajikan informasi tentang cara sederhana untuk melaksanakan tugas, serta dapat meningkatkan kinerja siswa walaupun tanpa pengawasan guru. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memudahkan siswa dalam pengerjaan suatu eksperimen atau kegiatan laboratorium yang dikerjakan secara virtual menggunakan panduan prosedural. Yang kedua, mengetahui perbedaan kinerja siswa yang menggunakan panduan prosedural MMVCL pada percobaan kimia. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Jadi sebelum dilakukannya pengembangan aplikasi MMVCL ini, sebelumnya telah ada penelitian terdahulu mengenai VLab. Yang pertama yaitu dari Waller dan Foster. Mereka membuat sistem analitik virtual tentang penggunaan spektrometer di laboratorium. Kemudian ada Thuisius, yaitu dia membuat VLab 2 dimensi. Selanjutnya ada McKelvey, dia membuat materi rekaman video dan VLab 3 dimensi. Selanjutnya ada Limnow dan kawan-kawan, dia membuat visualisasi 3D dari molekul. Lanjut, dari Oxford University, universitas ini membuat laboratorium kimia virtual online dalam bentuk klip video. Selanjutnya ada Deham dan kawan-kawan. Pada tahun 2004, dia membuat laboratorium kimia virtual jarak jauh menggunakan web. Selanjutnya ada Winkelmann. Tahun 2014, dia mengembangkan Second Life laboratorium kimia virtual. Selanjutnya ada Chitaro dan Venkatarman. Dia menghadirkan lingkungan virtual yang berisi gedung virtual 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi, VLab tersebut sudah ada dalam bentuk gedung, dalam bentuk bangunan. Selanjutnya ada dari Nguyen dan kawan-kawan, mereka menggunakan 3 jenis alat bantu navigasi, yaitu kompas, panah, dan penerangan search. Nah, di sini untuk membantu peserta dalam mencari target yang diinginkan dalam lingkungan virtual atau virtual laboratorium. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. Selanjutnya ada prosedur penelitiannya. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok G1, G2, dan G3. Pada kelompok G1, siswa diminta untuk melakukan percobaan tanpa bantuan prosedural
di MMVCL. Lalu pada kelompok G2, siswa diminta melakukan eksperimen dengan panduan prosedural di MMVCL. Lalu pada kelompok G3, siswa melakukan suatu percobaan dengan metode tradisional yang dibimbing oleh gurunya. Di sini yang kedua selanjutnya yaitu 3 kelompok tadi melakukan percobaan dengan prosedur yang berbeda. Lalu yang ketiga, melakukan percobaan yang sama menggunakan laboratorium nyata. Jadi setelah siswa melakukan percobaan dengan percobaan teknik yang berbeda, setelah itu mereka kembali ke lab nyata. Nah, mereka mengerjakan percobaan dengan metode yang sama, yaitu metode tradisional. Selanjutnya yaitu yang keempat ada menjawab kuesioner. Variabelnya di sini ada variabel bebas, yaitu metode pengerjaan pada eksperimen. Kemudian variabel terkait ada mahasiswa dan siswa SMA. Kemudian variabel kontrolnya durasi percobaan dan pelaksanaan tugas serta kesalahan yang dibuat pada percobaan di laboratorium. Instrumennya yaitu berupa angket, di sini menggunakan kuesioner. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner skala Likert dan lembar kerja untuk mengetahui pembelajaran mana yang lebih efektif digunakan siswa. Selanjutnya ada analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, yaitu dianalisis menggunakan Mann-Whitney-U, yaitu perbandingan berpasangan. Di sini membandingkan kesalahan kelompok tanpa panduan prosedural dengan bantuan panduan prosedural MMVCL dan juga menggunakan panduan tradisional untuk setiap itemnya, yaitu 0,05. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mengetahui perbedaan kinerja siswa yang menggunakan panduan prosedural MMVCL pada percobaan kimia. Setelah yang tadi saya jelaskan, pada penelitian ini siswa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu G1, G2, dan G3 dengan panduan prosedural yang berbeda. Lalu, kelompok siswa yang menggunakan panduan prosedural atau siswa kelompok G2 pada percobaan di MMVCL ini lebih cepat dan banyak memahami tentang percobaan kimia dibandingkan dengan kedua kelompok siswa tadi, yaitu siswa yang tidak menggunakan panduan prosedural di MMVCL ataupun siswa yang melakukan percobaan dengan metode tradisional. Selanjutnya, MMVCL dapat menjadikan eksperimen atau percobaan kimia menjadi lebih mudah dan aman. Selain itu, MMVCL ini dapat diakses baik langsung ataupun daring dan sangat cocok untuk pembelajaran saat jarak jauh. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, MMVCL atau Multimodal Virtual Chemistry Laboratory merupakan tempat siswa mensimulasikan percobaan kimia dengan bantuan panduan prosedural. Evaluasi dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa panduan prosedural percobaan di MMVCL ini dapat meningkatkan belajar siswa dan membuat kinerja siswa juga lebih meningkat, baik jika melakukan percobaan secara langsung ataupun virtual menggunakan MMVCL. Nah, alat bantu ini meningkatkan kinerja siswa yang menggunakan panduan prosedural atau kelompok siswa pada G2 pada percobaan di MMVCL. Serta siswa lebih cepat dan banyak memahami tentang percobaan kimia dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan panduan prosedural di MMVCL ataupun siswa yang melakukan percobaan dengan metode tradisional. Yang terakhir yaitu ada komentar. Nah, dari jurnal yang telah saya analisis memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihannya itu isi jurnalnya lengkap, kemudian literatur yang digunakan sangat banyak, kemudian eksperimen yang dilakukan bervariasi sehingga menarik untuk dikaji. Nah, kekurangannya dalam jurnal ini itu banyak bahasa-bahasa yang sulit dipahami, jadi harus dimengerti satu-satu dulu gitu, baru jelas maksud dari kata-katanya tuh apa gitu. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis jurnal internasional ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.